Iya, kami bikin ini Heeh. supaya kami dapat teman, loh. Jadi kami lebih ke ini sih, kami dapat teman. Uang itu bukan hal yang utama buat kami di sini. Misi kami lebih ke kami punya teman buat main board game. Oh, berarti kalian ini para pria yang kesepian dong? Ah ya, kurang lebih. Tapi enggak sih, kami lebih ke ini sih. Ya, bisa dibilang. Aku cuma nggak mau ngakuin sih. Hai Cua, welcome to Hill Project. Betul nih. Seperti biasa, Cua biasanya cuman hai gitu. Nah, gimana kabarnya Cua? Oh baik, lama nggak ketemu ya? Iya, lama banget gak ketemu. Cua ini dulu adalah mantan ketua BEM di kampus Universitas Surya. Kampus aku sama kampus dia juga gitu. Dan kenapa aku tertarik banget buat jadiin dia narasumber? Karena dia dengar-dengar nih, dia punya usaha yaitu kafe yang diberi nama Meeple gitu. Kenapa aku tertarik Meeple? Karena konsepnya unik. Nah, konsepnya seperti apa? Nanti Cua bakalan jelasin lebih detail lagi. Nah, pada Pihu Project ini programnya adalah program yang pertama, yaitu nama programnya Dikis. Apa itu Dikis? Diskusi kita setiap Senin dan Sabtu. Yeay! Halo Cua, gimana Cua? Bisa jelasin nggak Meeple itu apa? Nipel ya? Nipel Ya. itu kafe. Kafe. Nipel itu kafe. Cuman kita konsepnya itu board game cafe. Nah, jadi kita ini kafe yang lebih menekankan di bermain board game. Board game itu adalah game-game yang biasa dimainkan di atas meja. Yang contohnya itu kayak catur, monopoli, dan banyak lagi yang lain yang lebih nggak umum. Nah, itu board game. Jadi sama kayak orang pergi ke warnet untuk main komputer. Nah, di sana mereka sewa komputernya untuk main game di sana. Kalau di tempat kita, yang orang sewa adalah board gamenya. Jadi dia datang untuk dapat fasilitas bermain semua board game dengan teman-temannya, dan di tempat kita juga menyediakan makan dan minum. Jadi itu board game cafe. Konsep kita itu adalah board game cafe yang kayak gitu. Oh, jadi emang basicnya adalah board game, tapi di sana kita bisa main sambil pesan makanan juga ya? Pesan makan Ya, sama benar. minum gitu? Ya, benar. Oh, di sana ada sistem ini nggak sih, Cu? Ada sistem membership nggak sih? Kayak Ada. misal, ada ya? Itu gimana tuh? Ya. Sistem membership-nya itu mirip dengan membership di tempat gym. Nah, cuman kalau kami lebih senang sebutnya itu kalau kita pergi ke gym, itu kan kita membership untuk kesehatan fisik kita. Nah, kalau main ke tempat kita, ke Mipo, ke membership di Mipo, itu kita membership bulanan untuk kesehatan mental kita. Jadi kebanyakan member kita itu orang-orang yang udah kerja. Ada juga sih beberapa anak sekolah atau anak kuliah, cuman kebanyakan sih orang yang udah kerja. Jadi mereka kerja, sampai di tempat kerja, pulang kerja, sore menjelang malam sampai dengan malam, biasanya mereka main ke tempat kita setiap hari, atau seminggu beberapa kali dan sering. Minimal ketemu dengan teman-teman baru, ketemu dengan anggota komunitas lain, dan saling ngobrol. Jadi membership itulah yang bikin kita jadi punya komunitas sekarang. Jadi ada komunitas board game-nya yang memang sering rutin datang, dan mereka sering main game. Dan di sana mereka saling kenalan. Ada juga ada juga yang menjalin hubungan bisnis dari sana. Jadi ada yang ternyata supplier barang apa, dan ada yang butuh supplier barang apa. Ternyata mereka bareng-bareng main board game di tempat ini. Jadi mereka saling kerjasama deh. Oh gitu. Dan jadi games kamu itu nggak akan ada yang kita datang ke kafe, habis itu kita cuman ketemuan terus main HP masing-masing gitu ya. Jadi kita nggak ngobrol gitu. Ya, jarang sekali. Soalnya konsep kita bukan seperti itu. Konsep kita justru orang datang, tinggalin HP sejenak, dan mari kita interaksi dengan teman-teman yang datang. Oke. Bahkan kita bisa interaksi dengan tamu-tamu lain atau staff-staff yang ada di kafe. Oh gitu, asik dong. Jadi bisa. Ya, itu menurutku yang bikin konsepnya agak lain dan dianggap masih agak baru.
Jadi di tempat kami kebanyakan orang datang itu kita sampai kenal namanya siapa, dia biasa datang kapan aja, sampai kita ini loh punya kontak mereka, jadi kayak teman. Mereka juga Oh, punya kontak kita iya, dan iya. dan Bener-bener saling jadi kenal. kayak keluarga gitu loh ya? Iya, jadi kayak komunitas kayak keluarga. Oke, menarik, menarik. Nah, ini makanya aku jadiin Cua narasumber pertama di KIS karena aku pernah sempat dengar dan dia juga beberapa kali cerita mengenai konsep dari Mipel dan ini menurut aku nggak tahu ya. Udah ada pasti. Tadi yang udah dia bilangin sama Cua kan udah ada pasti juga di Jakarta. Cuman menurut aku jadi kayak aku tertarik buat datang ke Ponti juga buat nyobain main di Mipel gitu. Nah, Cua, pertanyaan selanjutnya, Cua juga pernah cerita nih soal adanya Mipel ini. Apa Cua yang kemarin kamu cerita tuh? Yang karena adanya Mipel, jadi orang yang punya apa tuh mental illness ya? Oh itu ya, Iya, itu ya itu gimana ada. Cua? Jadi ada jadi ada beberapa teman-teman yang saking dekatnya kita, Mhm. mereka itu cerita kalau mereka memang sebelumnya dan sampai sekarang masih menjalani terapi karena punya mental illness. Nah, jenisnya macam-macam. Ada yang sering mau lakuin percobaan bunuh diri dan lain-lain. Dan kebanyakan dari mereka itu bilang sampai ada satu hal yang bikin aku benar-benar tersentuh ketika mereka bilang makasih ya udah bikin nipple, udah ada nipple ini. Jadi mereka sekarang jadi punya tempat yang mereka bisa anggap kayak rumah. Nah, itu Oh yang bikin iya. aku merasa ya itu yang bikin aku merasa wah ternyata apa yang aku lakuin selama ini ada manfaatnya buat orang ya. Kalau dan buat teman-teman banyak orang-orang yang masih anggap oh bisnis itu kalau kita bikin bisnis kita murni cari untung cari uang nggak peduli yang lain. Dengan kasus seperti ini aku merasa ini kayak banyak hal yang bisa kita lakuin dengan membuat satu usaha. Kita Oh, bisa uh-uh. ya dampaknya itu nggak hanya terhadap perekonomian tapi Mhm. juga banyak hal lain. Kayak yang tadi itu kayak itu satu hal yang ini sih yang menurutku sangat membuat aku makin semangat lagi untuk mengembangkan dan tetap fokus tetap rajin di sini. Oke. Kamu ada pernah nggak sih kayak ngerasa kan kalau misalnya bisnis yang baru nih ya, bisnis yang baru pasti ada pasang surutnya dong, apalagi di tengah pandemi kayak gini gitu kan. Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak hopeless gitu? Kamu pernah mikir sampai ke sana nggak? Hopeless sih enggak sih. Cuman kalau pasang surut iya yuk. Um, cuman aku selalu mikir ini loh. Ini kan pilihan yang aku buat sendiri. Aku milih untuk buka ini, aku milih untuk perjuangan ini. Yang aku pertaruhkan itu ya yang sering aku mikir itu aku pertaruhkan integritasku loh. Aku dari awal udah sangat yakin dan bilang ke orang-orang aku pengen buka ini, aku pengen kembangin ini. Apalagi kan aku buka sama tim kan. Kami ada tim, termasuk staff karyawan yang kerja di sini juga tim. Kalau aku nyerah, kita semua bakal kehilangan pekerjaan itu teman. Jadi aku selalu mikir kalaupun sedang mengalami hal-hal surutnya, aku tetap harus berjuang demi teman-teman yang lain. Dan aku sering didorong sih, sering dikasih semangat sama konsumen yang datang, pelanggan yang datang. Salah satunya yang tadi. Itu semangat yang bikin aku terus berjuang. Kalau cerita tentang surutnya banyak. Uh, buka usaha Mipol ini ada beberapa kali kami kena tipu supplier. Oh ya. Ya supplier atas nama PT, cuman ternyata staffnya yang ini, staff di dalam supplier itu yang curangin uang. Dan sampai sekarang banyak uang yang hitungannya ketipu sih. Jadi kami bayar ke staff, ternyata staffnya itu udah keluar dari perusahaan yang lama dan staffnya kabur dan barangnya nggak datang-datang. Oh gitu. Oke. Ya, Terus kamu gimana tuh nyelesainnya? nyelesaiannya berlapang dada. Bener-bener. Ya ada sih, kami ada proses, dibantu sama perusahaannya juga untuk proses ke jalur hukum, untuk cari orangnya juga. Cuman sampai sekarang belum ada titik terang. Cuman ya nggak apa-apa, yang penting yang ada di pikiran aku, yang penting aku tetap berjuang lah itu. Kalau uangnya anggap pun hilang, ya udah. Kalaupun datang, ya udah. Anggap itu kesalahan. Anggap aku bayar uang segitu untuk belajar supaya kedepannya nggak ketipu lagi. Anggap itu kayak kursus online lah, belajar sama penipu langsung. Keren. Nah, di tengah pandemi kayak gini nih, Cua ya.
Ya. itu bisnis kamu gimana? Itu kan berinteraksi langsung ya. Terus kamu gimana tuh ngakalinnya? Ya, di tengah pandemi, menurutku hampir semua bisnis sih dapat banyak dampak yang ya dampak yang sangat yang nggak bisa dibilang positif atau negatif. Dampaknya pasti berubah jauh. Kalau di kami lakukan banyak adaptasi. Karena sebelumnya kan kami memang tempat konsep yang kamu datang, main board game, interaksi dengan teman-teman. Sekarang interaksi udah harus dikurangi. Jadi kami sempat ketika Pontianak waktu itu berlakukan semacam lockdown, tapi bukan lockdown yang beneran lockdown. Itu kafe-kafe dilarang untuk menerima tamu makan di tempat. Nah, jadi selama itu kami fokus ke makanan yang kami jual take away dan kami sewain board game ke rumah-rumah. Oh gitu. Cuman board game-nya tetap kami bersihin. Dan sekarang ini kemarin semenjak new normal kemarin, kami sudah mulai buka dan kami berlakukan protokol kesehatan. Jadi orang datang wajib cuci tangan, wajib pakai masker, jaraknya diperhatiin, gitu-gitu deh. Oh, oke. Terus adaptasi kemarin itu kenapa? Adaptasi yang lalu itu lebih ke ini. Aku belum ceritain ini ya tentang makanan. Nah, jadi selama ini kami jarang fokus ke makanan kami. Sebenarnya berkat pandemi kami jadi mulai melirik ke bagian sana. Sebelumnya kami bukan yang nggak berminat untuk mengembangkan jalur makanan kami kayak jualin makanan. Cuman memang tenaga dan pikiran kami banyak terfokus untuk board game-nya. Nah, berkat pandemi, kami jadi banyak fokus ke makanan. Salah satu tim kami itu ada satu orang yang jadi chef, yang bikin resep makanannya. Dia itu dulu pernah sekolah masak dan kerja di restoran di Australia. Nah, cuma dia udah pulang ke Indonesia dan sekarang dia bantu kami di sini. Jadi makanan yang dia bikin itu makanannya enak. Makanannya enak karena dia memang sekolah masak dan pernah kerja di restoran di luar negeri kan. Memang udah ada pengalamannya. Cuma selama ini kami hanya belum fokus buat promosiin makanannya. Nah, sekarang kami udah promosiin makanan kami yang resep dari dia itu, dan ya sampai sekarang ini sih penjualannya bagus dan meningkat karena pandemi ini makanya meningkat. Jadi sebenarnya pandemi ada juga membawa dampak positif buat kami. Oh oke. Tapi sempat nggak berhenti gitu beberapa bulan atau ya nggak berhenti sama sekali, tetap jalan gitu? Enggak, kami buka terus. Dulu sempat ada ini, dulu pas bulan Maret, antara Maret atau April. Dulu itu kami ada diskusi, kita mau lanjut atau tutup sementara. Itu dilema. Kami sadar, selama bulan itu kami buka, kami merugi terus. Rugi operasional kan, kita harus bayar uang gaji, uang listrik, macam-macam. Dan penjualannya hampir nggak ada. Cuman waktu itu kami memutusin untuk tetap buka, kita adaptasi dengan cara lain. Kita sewain board game ke rumah-rumah kah, kita mulai jual makanan keluar, kita mulai ngantar-ngantar makanan, supaya ini loh, kami merasa kami masih punya kas yang cukup untuk lanjutin usahanya, dan kami nggak pingin teman-teman yang kerja di sini itu harus keluar dan nggak dapat gaji. Di tengah pandemi semua orang susah, kami nggak mau nambah orang lain jadi susah lagi. Karena kita berjuang aja biar kita bisa sama-sama nggak susah. Jadi kami Jadi kami apa? Kami kayak punya dua pilihan. Mau rugi sedikit dan nggak ngapa-ngapain, atau mau ngapa-ngapain tapi bisa rugi lebih besar atau bisa untung. Kami pilihan beresiko yang kedua. Dan untungnya sekarang kondisi jadi lebih baik. Oke. Nah, aku pengen tanya ke depannya Mipel itu bakalan kayak gimana, Cua? Kedepannya, untuk rencana-rencana kedepannya ini, sebenarnya kami ada rencana untuk tahun ini. Untuk semester ini kami udah mau masuk ke sekolah-sekolah. Kami udah ajuin proposal ke beberapa sekolah untuk ngadain ekskul di sekolahnya. Jadi ekstrakurikuler di bidang board game. Biar anak-anak itu bisa interaksi dengan teman-temannya lewat board game. Itu latar belakangnya kayak gini.
Oh ya, jadi cerita ini dulu deh. Jadi latar belakangnya kayak gini. Kami sering kenal dengan banyak teman-teman yang suka main game online. Nah, di Mhm. game online itu banyak anak-anak yang main juga. Dan anak-anak yang di game online banyak, tapi nggak semua ya. Banyak yang kami temui itu suka ini loh, suka ngomong kasar, maki-makian kasar, seolah-olah Mhm. merasa dirinya keren sekali kalau dia ngomong kasar. Dan itu kebawa ke dunia nyata. Jadinya beberapa orang jadi risih loh, sama kok anak kecil ngomong kayak gini ya. Itu menurut kami karena di dunia maya, ketika mereka ngomong-ngomong kasar, mereka nggak takut loh, nggak takut, dan kalaupun ditegur mereka tinggal ya akunnya palsu, tinggal tinggal hapus, tinggal keluar, udah hilang. Nggak ada yang tegur langsung dan mereka nggak merasakan interaksi langsung ditegur orang karena ngomong kasar itu gimana. Mereka jadi Mhm. nggak kebangun ini loh, nggak kebangun rasa empati mungkin ya ke orang ya. Mhm. Ketika orang dengar kata-kata kasar, orang bakal reaksi gimana, mereka nggak sadar. Beda dengan permainan analog, permainan bukan digital yang kayak board game kami ini. Ketika orang main, orang interaksi langsung dengan teman. Ketika mereka kalah, mereka harus harus cari cara gimana caranya mereka merespon untuk menunjukkan bentuk kekalahan mereka. Mereka nggak bisa cuma maki-maki terus pukul meja dan pergi dong. Di sana ramai-ramai orang-orang, ada teman-temannya, ada kami, ada gurunya mungkin, itu bisa mengarahkan seharusnya mereka gimana. Jadi mereka bisa lebih belajar menerima kekalahan. Kalaupun menang, bisa belajar menerima kemenangan. Itu yang kami harapkan. Nah, makanya kami waktu itu nyusun proposal untuk masuk ke sekolah-sekolah, bikin ekstrakurikuler di bidang board game ini. Beberapa sekolah udah setuju waktu itu, cuman karena Pandemi ya ya? pandemi corona yang tiba-tiba ini, ya karena corona yang tiba-tiba COVID-19, kita tunda dulu. Sekarang juga sekolah kan kebanyakan online, kita pun nggak bisa main board game online. Nah, mungkin bisa cuma susah sekali. Jadi, Ya, tapi kan konsepnya jadi berubah kalau misalnya online juga kan ya? ya, ya, Iya, iya, jadi iya. sementara kita tunda. Cuman itu rencana ke depan yang paling dekat itu kali. Sebelum rencana-rencana lain yang buka cabang macam-macam itu pasti ada. Pasti Cuman ada. yang paling dekat ini. Apa sih motivasi kamu ngebuat Meeple? Oh ya, sebelum motivasi itu ceritain ini kali ya, ceritain kenapa bisa bikin Meeple. Mhm. Jadi aku itu besar tinggal sekolah di Pontianak. Lalu pas kuliah aku pergi ke Jakarta, kuliah di sana, dan setelah kuliah lulus aku pulang ke Pontianak lagi. Nah, ketika aku pulang ke Pontianak, aku merasa satu hal yang sangat aku rindukan. Aku rindu teman-teman. Kayak aku kok merasa nggak punya teman ya Pontianak. Kayak sedikit kali temanku. Teman-teman SMA Ya aku mungkin emang kebanyakan, sedikit cua. oh ya bisa jadi. Ya, cuman teman-teman SMA aku kebanyakan nggak di Pontianak. Pada merantau kemana-mana. Lalu teman-teman kuliahku bukan orang Pontianak. Jadi Hmm. aku sedikit cari teman yang masih ada di Pontianak dan dekat. Nah, salah satunya teman-temanku yang aku sering main, yang sering ku ajak main board game Mhm. semenjak SMA dengan mereka. Nah, jadi aku, ya teman-temanku bisa dibilang cuma itu deh, pas aku all balik. Jadi aku beberapa kali gabung dengan mereka main board game, karena komunitas mereka masih aktif. Jadi aku pun gabung dengan komunitas itu. Kami jadinya rutin main board game, 1 bulan sekali waktu itu. Dulu kami mainnya itu 1 bulan sekali, setiap minggu kedua setiap bulan. Kami mainnya itu pindah-pindah kafe waktu itu. Oh iya. Pindah-pindah kafe, pindah-pindah rumah teman ya. Kadang-kadang main di rumah teman si A, atau kami main di kafe A, kafe B, atau pernah satu hari kami main di KFC. Bayangin di KFC yang penuh minyak-minyak, bau ayam, kami main board game di sana. Nah, jadi kami pindah-pindah Itu tempat. rusuh sih sebenarnya cua. Ya, cuma kami nggak ramai, kami paling 4 orang, 6 orang. Iya, oke. Setelah itu kami mulai mutusin, kenapa kita nggak bikin ini jadi komunitas yang beneran komunitas jalan ya, komunitas yang kita bisa ngajak orang lebih banyak lagi buat main dan kita punya tempat untuk main. Nah, setelah itu kami kerjasama dengan satu kafe. Kami bilang kafenya, bisa nggak setiap hari Sabtu kami pakai satu ruangan di kafe itu untuk board game. Lalu 10% penjualan dari makanan minuman selama orang-orang komunitas kami beli, itu bakal dikasih ke kami. Kafenya setuju. Dari situlah komunitas kami mulai ada penghasilan. Penghasilan kami pakai untuk beli board game baru lagi dan buat perawatan board game yang lama. Nah, pelan-pelan itu berkembang.
komunitasnya makin besar, cuman masalah kami muncul ketika uh, pemasukan dari board game itu kayak kurang. Kami bahkan nggak mampu nutup perawatan board game, apalagi beli board game setiap beberapa bulan sekali. Dulu rencana kami setiap beberapa bulan beli board game baru. Kan bosan kalau game itu aja kan. Nah, cuma di sana kami mulai stuck. Kok nggak bisa ya? Akhirnya kami mulai mutusin untuk narik iuran komunitas. Itu berapa tuh? Iurannya kalau aku lupa berapaan. Kalau nggak salah 15.000 per bulan ya. 15 atau 20.000 per bulan, aku lupa. Nah, sekitar segitu. Uangnya bakal kita pakai untuk beli game baru dan perawatan game lama. Bentar, Cua, aku mau nanya. Bentar, Cua, itu butuh waktu berapa lama antara transisi kamu ke kafe-kafe orang? Oh, kafe-kafe orang ke komunitas ini? Iya. Setahun mungkin ya, setahun atau ya sekitar setahun mungkin. Oh, berarti setahun itu kamu bikin ini, terus punya ruko sendiri, punya kafe sendiri tuh dari tahun berapa? Oh, kalau yang udah di ruko sendiri ini 2019. Cuman dari main board game itu 2017. Jadi 3 tahun sih. Dari Maple ini hanya ide sampai sekarang sampai jadi ya 2 tahun terrealisasikan, sekarang udah jalan tahun lagi. Jadi aku ceritain itu udah 3 tahun lalu kan. Oke, aku aja tuh baru tahu loh, kalau itu ternyata udah 3 tahun. Aku pikir ya emang baru setahun. Kalau kafenya baru setahun. Iya. Kami cuman ini. Oh, berarti dulu tuh memang berawal dari komunitas ya? Iya, komunitas, benar. Oh, terus komunitas yang ngembangin, terus udah jadi kafe gitu? Ya, komunitas yang ngembangin, komunitasnya makin besar, tapi ketika kami tarik iuran, anggota komunitasnya mundur semua. Oh. Jadi orang-orang yang kebiasaan main nggak bayar, merasa keberatan kalau harus bayar. Ya, itu sama kayak komunitas. Nah, makanya dari itu kami mulai kami mau ubah paradigma orang. Kami mau bikin orang berpikir kalau board game sebenarnya nggak gratis. Board game sebenarnya harus bayar buat main. Dari situ dulu kami sempat bikin semacam acara. Dulu aku kami ada sewa ruko tempat lain. Di tempat itu kami selalu bikin setiap seminggu sekali. Itu kami sewa tempat les dulu. Jadi ada tempat bimbingan belajar. Kami sewa tempatnya di malam minggu. Kan malam minggu dia nggak buka. Jadi kami sewa tempatnya malam minggu. Kami pakai untuk acara board game party night. Board game night party atau apa. Pokoknya malam board game pokoknya kami bikin acaranya. Lupa namanya apa. Nah, itu mereka setiap momen board game, mereka harus bayar tiketnya. Dulu kami cetak tiket-tiketnya. Jadi satu tiket itu 15.000. 15.000 kamu bisa main semalaman. Kami sediain minum. Jadi dari situ kami mulai tanamkan ke orang-orang kalau main board game itu harus bayar. Nah, ketika kami bikin di situ kapasitas ruangan khususnya itu cuma 20 orang. Nah, begitu satu malam itu 3 bulan kemudian, pada suatu malam 3 bulan kemudian, di malam itu kami sampai kewalahan karena tamu yang datang itu sampai 30-an. Padahal kapasitas ruangan cuma 20. Berarti lumayan banyak yang antusias ya? Ya banyak antusias. Dan dari situ kami mulai pikir, kita harus punya ruko sendiri sekarang. Nah, dari situlah kami mulai sewa ruko, renovasi, dan bikin kafe. Jadi kayak sekarang. Maple yang di sini berdirinya itu 23 Agustus 2019. Jadi, berarti udah 1 tahun ya? Setahun sebulan ya. Iya, benar-benar. Wah, keren. Terus, nah kamu kan cerita tadi soal membership-nya. Itu harga membership-nya berapa dan aku dapat apa aja kalau aku membership di situ? Oh, membership itu kita lagi promo sekarang. Nah, sekalian promosi apa ya, buat teman-teman di Pontianak bisa ikut promosi. Kita membership itu 188.000 per bulan. Jadi hanya 188.000 per bulan. Kamu bisa datang. Kamu bisa harus ada hanyanya ya, karena kan kita diajarin ya. Oke, siap. Oke. Ya, kamu terus hanya dengan 188.000 per bulan, kamu bisa nikmati ratusan game dari kita. Dan setiap kali kamu bisa datang setiap hari, nikmati semua game. Dan kamu setiap datang, kamu dapat iced tea free refill. Jadi terserah kamu mau minum sebanyak apapun. Tapi itu nggak ada keharusan kan, kayak aku harus mesen makanan untuk main. Enggak kan? Justru gratis minumannya. Oh, gitu. Justru udah gratis buat kamu yang member. Jadi kamu datang setiap hari beli iced tea pun udah untung. Kamu datang setiap hari ngambil iced tea gratis.
Misalnya sehari kamu minum 2 es nih. Kamu Bisa dapat nggak sih, misal datang ke ini bawa makanan sendiri gitu kan ya, cuman pengen nongkrong buat main doang, bisa nggak sih kayak gitu? kadang-kadang member yang udah terlalu dekat kayak gitu dan kita ya udah nggak apa-apa. Oh, berarti kalau gue member baru harus tahu diri ya? Terserah sih, itu kan masing-masing. Tapi kadang-kadang orang begitu juga kami sebenarnya nggak masalah. Kami lebih ke ini loh, misi kami lebih ke kembangin komunitas ini dan kami sebenarnya misinya lebih ke ini. Kami ini adalah orang-orang yang senang main board game, bikin main board game, cuman kami kurang teman. Apa? Nah, jadi Kurang apa? Kurang apa? kami kurang teman. Oh, kurang temen. Bagus Nah, sih. iya, kami bikin ini supaya kami dapat teman loh. Jadi kami lebih ke ini sih, kami dapat teman sih. Jadi kayak penghasilan uang itu bukan hal yang utama buat kami di sini. Misi kami lebih ke kami punya teman buat main board game. Oh, berarti kalian ini para pria yang kesepian dong? Ya kurang lebih, tapi enggak sih, kami lebih ke ini sih. Ya bisa dibilang, aku cuma nggak mau ngakuin sih. Ya cuman kami lebih ke ini, kami ingin cari teman loh. Oke. Kami senang main board game, kami ingin cari teman-teman yang satu hobi dengan kami. Lebih ke situ sih. Nggak tertarik bikinin Meeple itu jadi franchise gitu? Itu rencana ke depannya pasti. Menurut aku hampir semua usaha pasti ke depannya berpikir ini loh, ingin besar. Salah satunya dengan cara franchise. Itu kami ada kepikiran, cuman memang belum saatnya. Apalagi sekarang kami lebih fokus ke gimana kita adaptasi untuk menghadapi pandemi corona ini. Iya sih benar, itu sulit ya. banget sih punya kamu ya, karena maksudnya semua sekarang beralih ke digital gitu. Tapi itu jadi ini juga ya, jadi kesempatan lain juga ya. Ya. Opportunity lain. Ya. Kalau semua orang beralih ke digital, kami bisa datang sebagai ini loh, detox digital. Jadi iya benar juga ya. Kamu escape sehari ke tempat kita, tinggalin HP, bahkan kedepannya mungkin bisa bikin locker nggak ada HP-nya, tapi nggak tahu. Agak ribet sih tapi Cua, karena gue butuh kalau aku datang ke situ Cua, aku butuh Instastory paling penting. Ya kami juga butuh. Kami juga butuh tamu Instastory. Apa? Kami terkenal. Iya benar. Ya. Iya deh. Nah, aku pengen kamu memberikan sebuah kalimat motivasi lah buat orang-orang yang baru mau terjun di dunia usaha. Aku mungkin belum terlalu tepat buat ngomongin ini ya, soalnya pengalaman aku sendiri di bidang usaha belum cukup banyak. Aku kan baru lulus juga dan baru mulai usaha, baru terjun. Sebagai orang yang baru terjun, paling yang aku mau sampaikan ke teman-teman yang ingin terjun juga di dunia usaha atau apapun, aku selalu pegang prinsip ini. Aku lakuin hal, ini kata-kata dari Mark Twain. Aku senang sekali kata-katanya. Aku selalu lakuin hal yang kalau 20 tahun lagi aku mikir ulang, aku nggak lakuin ini, aku bakal menyesal. Gimana kata-katanya? Jadi aku lakuin hal yang aku harus lakuin. Kalau aku nggak lakuin, aku takut nanti aku menyesal 20 tahun lagi, aku nggak pernah lakuin ini. Oke. Jadi aku, ya itu yang bikin aku lakuin apa aja deh, nggak apa-apa deh, lakuin aja deh. Daripada aku nggak lakuin terus aku nyesal kalau udah tua. Lagi pula, menurut aku bagus jeleknya satu keputusan, itu kita nggak akan tahu sampai kita lakuin itu benar-benar. Aku nggak tahu buka Meeple ini bagus atau enggak, sampai akhirnya ada teman-teman yang bilang, makasih udah buka Meeple ya. Dan nggak cuma satu orang, ada segelintir orang yang bilang, makasih udah buka Meeple. Ada yang bahkan bilang, makasih buka Meeple karena dia dulu kesepian dan sekarang dia jadi punya teman. Salah satunya kayak kamu gitu. Oh ya, aku kalau bilang diri aku sendiri bakal bilang gitu juga. Dan ya itu yang bikin puas, yang bikin aku nggak salah nih, nggak nyesel. Aku mau dong kamu ngasih kalimat motivasi yang secara keseluruhan buat teman-teman di Yuhu Project dan buat orang-orang yang nonton konten ini. Kalau kamu lakuin sesuatu, nggak perlu banyak mikir dulu. Ini bakal bagus atau enggak ke depannya. Yang penting kamu udah punya rencana dasarnya, kamu lakuin. Nanti kamu bakal tahu sendiri. Ketika kamu sadar yang kamu lakuin itu kasih manfaat ke banyak orang, kamu sendiri nggak bakal sadar kalau yang kamu lakuin itu sebenarnya nggak salah. Jadi yang penting kamu semangat aja, maju aja, terus yakin sama ide kamu. Dari yang nah, pertanyaan yang paling penting adalah Meeple alamatnya di mana, Cua? Oh iya, lupa promosi. Benar, Meeple itu ada di Pontianak, ada di Jalan Tanjung Pura nomor 82. Terus bisa follow Instagram Meeple, itu @meeple.indonesia. Nanti tambahin yuk di
di mana di bawah ini kan. Oh ya, siap. Iya, siap. Kenapa? Bentar, kenapa itu meeple? Artinya apa? Meeple. Oh iya, meeple itu jadi kalau kamu main board game, ada orang-orangan yang bentuknya yang punya kepala, punya tangan-tangan, kaki-kaki, itu namanya meeple. Jadi orang-orangan di board game itu namanya meeple. Oke, aku pikir tuh ada yang kayak arti ininya loh, arti filosofisnya, ngerti nggak sih? Oh, kita bikin uh, meeple itu sebagai akronim. Kita bikinnya itu meeple, uh, meet and play with people. Oh Jadi iya, kamu itu maksud aku ketemu ya. dan main dengan orang. Ya, kita juga bikin itu. Cuman meeple itu sebenarnya ya Berawal dari situ. Ya, orang-orang itu namanya meeple. Oh, meet and play with people. Meet and play with people. Ya. Meeple, oke. Ya. Menarik. Salah satu contohnya ya, masalahnya Cua adalah masalahnya dia kesepian. Terus dia menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan dia sudah punya banyak teman sekarang. Iya nggak, Cua? Iya, bisa dibilang gitu. Iya. Iya. Berarti kamu kemarin tuh pria-pria kesepian dong, semua di sana? Oh ya, awal-awal ya wajar sih. Aku ya banyak teman-teman yang merantau, nggak ada teman ya, kesepian nggak ada teman. Bosan biasanya, bosan. Iya. Keren, Cua. Kesepiannya bosan gitu. Oke. Kalau misalnya mau kerja sama-sama Cua, bisa kontak Cua juga, bisa kontak Nipel juga. Terima kasih Cua, bye-bye. Oke, terima kasih Ibu Project. Bye. Oke guys, itu tadi obrolan aku sama Erwin Chua, salah satu founder dari Meeple Indonesia. Dan semoga apa yang kita diskusin tadi itu jadi sebuah hal yang berguna dan punya manfaat buat orang yang nonton. Dan mohon maaf kalau ada salah kata dan ucapan. Semoga ini bisa menginspirasi kalian. Dan sampai jumpa di Tiki selanjutnya. Bye-bye.